Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Julianti Daulay, NIM 1814070020, mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang referensi atau daftar pustaka. Poin pertama, pengertian referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bacaan acuan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, atau tugas akhir. Pentingnya menulis daftar pustaka. Yang pertama itu agar bisa memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut. Yang kedua, agar bisa menghargai maupun memberikan suatu penghargaan pada penulis sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut dapat terselesaikan. Poin yang kedua yaitu bagaimana penulisan kutip versi body note, footnote, dan endnote dalam laporan penelitian dan bagaimana hubungannya dengan cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu pada body note. Cara menuliskan catatan tubuh atau body note yaitu yang pertama kita menulis nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung. Ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Contohnya, titik inilah esensi hegemoni, hubungan di antara agen-agen utama yang menjadi alat sosialisasi dan orientasi ideologis yang berinteraksi kumulatif dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau inti siar. Footnote juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Nomor footnote atau catatan kaki diberi nomor sesuai dengan nomor kutipan dalam tiap bab dimulai dengan nomor 1. Yang ketiga, hubungan dengan cara penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan suatu hal yang sangat penting dan disertakan pada akhir sebuah karangan ilmiah. Kegunaan daftar pustaka ialah sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Dalam daftar pustakalah pembaca dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah yang menjadi sumber bacaannya. Yang poin ketiga yaitu cara penulisan referensi menggunakan Tumfa Dawud. Maka yang pertama kita menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan. Contohnya, untuk memperjelas langkah saja, tapi pada prakteknya nanti kutipan dan referensinya biasanya digunakan berurutan, yaitu setelah mengutip kemudian menuliskan referensi. Yang kedua, menuju menu referensi kita klik insert citation, kemudian kita klik new version. Yang ketiga, mulai pengisi. Yang keempat, kembali ke prompt, kita mengetik created sorted untuk melengkapi identitas referensi. Yang kelima, meletakkan catatan yang sudah kita simpan, lalu dipilih sesuai referensi yang sudah dikutip. Yang A, mustaqab dan klikkan toh pilihan referensi. Selanjutnya pada poin 4, cara penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia atau Google Scholar. Yang pertama kita Google lalu kita klik Google Scholar di pencarian. Yang kedua, kemudian kita ketikkan judul-judul yang ingin kita cari. Misalnya kita bisa mengetik judulnya seperti pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, lalu klik tanda panah tersebut. Yang keempat, setelah berubah silahkan klik tanda kutip. Nah, setelah itu kemudian silahkan pilih model kutipan referensi yang sesuai. Selanjutnya, pada umumnya kutipan yang sering digunakan adalah dengan format APA style. Yang selanjutnya, silahkan copy kutipan tersebut. Dan yang terakhir, dan paste atau tempel pada halaman Word masing-masing. Yang kelima yaitu cara penulisan referensi dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita install aplikasi Mendeley. Yang kedua, buka aplikasi Mendeley sudah terinstall, kemudian buka aplikasi tersebut yang telah terpasang di desktop, maka akan tampil Mendeley desktop. Yang ketiga, masukkan referensi. Semua referensi yang telah kita gunakan, baik itu karya ilmiah atau jurnal, e-book, dan lainnya, lalu
lalu dimasukkan pada Mendeley desktop dalam bentuk PDF. Yang keempat, hubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Jika semua referensi dokumen telah ditambahkan ke folder, selanjutnya kita harus menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word agar bisa digunakan. Yang keempat, buka dokumen yang telah dibuat untuk membuat aplikasi tersebut. Poin yang keenam yaitu cara penulisan referensi dengan aplikasi Zotero. Yang pertama, kita mengunduh atau mendownload dan menginstal Zotero. Zotero dapat kita unduh secara gratis di situs resminya www.zotero. Temukan tombol download now yang berwarna merah, lalu klik. Telusurilah sampai pembaca menemukan bagian download. Yang kedua, memasukkan referensi ke dalam Zotero. Langkah berikutnya adalah masukkan referensi tulisan Anda ke dalam Zotero. Berikut akan diuraikan 3 macam cara untuk melakukan hal tersebut. Baiklah, sekian video materi tentang referensi pada mata kuliah